Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan karena kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa sebelum memulai acara ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, di dalam hidup ini kami perlu mendekat kepada Engkau. Bahkan setiap hari ya Tuhan, hidup kami perlu dengan penyertaan-Mu ya Roh Kudus, agar Engkau tuntun hidup kami melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Mari Engkau urapi setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bertata atas puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka ya Tuhan. Bila mereka juga datang dengan segenap hati untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan acara worship at home ini ke dalam pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya.
Hidup kita akan selalu aman di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku, Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku, Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku, Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku, Yesus Kaulah keselamatanku, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. amin Tuhan. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku, Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku, Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Tak pernah ku ragu
yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk zamannya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk zamannya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya, haleluya Jesus. Sungguh jikalau Allah yang menyertai hidup kami akan berjalan ya Tuhan, dan kami tak akan gentar melakukan apapun Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan
tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami meninggikan nama-Mu, Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, Haleluya, haleluya. Kami sedang menyembah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, nama-Mu besar. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
kepadamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Dan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Pada hamba yang menyampaikan firman, kami persilakan masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari katakan sekali lagi, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami mau berkata dari dasar hati kami yang paling dalam, bahwa kami Tuhan mau tetap iring Tuhan sampai kapanpun. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia. Kami mau tetap mengasihi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan,
Di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, hanya ada pertolongan Roh Kudus yang memampukan, menyanggupkan kami untuk terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengiring Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, Bapak. Biarlah sore hari ini Tuhan, kembali kami boleh dikuatkan. Kembali kami boleh Tuhan dibuat semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan dan lakukan sebagai bentuk kasih cinta kami kepada Tuhan. Kalau hari ini tepat dunia sedang merayakan Valentine Day Tuhan, hari kasih sayang untuk mereka menyatakan kasih satu dengan yang lain kepada orang yang mereka cintai. Dan biarlah sore hari ini gerejamu, setiap kami Tuhan, akan berkata kepada kekasih jiwa kami yang adalah Kristus Tuhan, bahwa kami sangat mengasihi Tuhan. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh memberikan apa yang paling disukai oleh Tuhan sebagai kekasih jiwa kami. Biarlah sore hari ini Tuhan, sebagai bentuk kasih kami mau sungguh-sungguh mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan untuk menangkap setiap perkataan firman kerinduan hati-Mu, supaya kami boleh semakin mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Sedang di rumah, di perjalanan, di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada Tuhan, hadirat dan lawatan Tuhan melawat setiap kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan berurusan secara pribadi buat setiap kami, orang-orang yang rindu, orang-orang yang haus akan hadirat Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, ada sesuatu yang boleh mengubahkan kehidupan kami, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, bergairah dengan Tuhan kembali. Terima kasih buat waktu ini. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman ini seutuhnya, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dengan pengurapan yang baru. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan berkata-kata lewat lidah bibir hamba-Mu. Memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan yang mengikuti acara worship at home ya Tuhan. Supaya kami semua boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Kami menyapa Bapak Ibu semua dimanapun semua saudara berada hari ini. Sedang di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau dimanapun. Selama engkau menghadirkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan melawat kehidupan setiap kita. Amin. Bapak Ibu semua saudara, hari ini dunia sedang merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang atau yang lebih dikenal dengan Valentine Day. Ya, ada banyak pasangan-pasangan yang saling berbagi untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dicintai. Mereka akan memberikan apa yang menjadi kesukaan pasangannya. Banyak di antara mereka juga yang memberikan hadiah-hadiah yang berharga, bernilai sebagai bentuk kasih mereka kepada pasangannya. Bagaimana dengan setiap kita, gereja Tuhan? Seringkali kita mendengar dan dikatakan bahwa kita ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Kita sudah merasakan menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang telah dibuktikan di atas kayu salib. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu sebagai bentuk cintanya, sebagai bentuk kasihnya kepada setiap kita sebagai mempelai wanitanya. Dan bagaimana sore hari ini dengan setiap kita gereja Tuhan? Apa yang sudah kita nyatakan sebagai bentuk kasih dan cinta kita kepada Tuhan? Dan biarlah pada saat sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa kira-kira yang paling disukai oleh kekasih kita, sehingga kita boleh mengerti dan tahu dan kita akan melakukan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Maka kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Supaya kita semua mengerti dan tahu apa sih kesukaannya kekasih jiwa kita ini. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saya ulang sekali lagi, sebab aku kata Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita mau belajar bersama. Untuk kita mengenal, mengetahui apa sih kesukaan kekasih kita ini.
Ada dua hal yang sore hari ini kita akan bakal pelajari. Yang pertama, dia menyukai, yang pertama itu kasih setia dari setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, pengenalan akan Allah, lebih dari korban sembelihan dan korban bakaran. Bapak Ibu semua saudara, tadi saya belajar apa sih korban sembelihan dan korban bakaran. Biasanya bangsa Israel akan memberikan korban sembelihan atau korban bakaran pada waktu mereka sedang melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Dengan memberikan korban-korban ini mereka berharap ada pengampunan dari Tuhan. Atau korban-korban yang diberikan pada waktu mereka sedang mengucap syukur atas perbuatan tangan Tuhan, atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas kehidupan mereka. Dan biasanya yang dikorbankan itu berupa binatang yang terbaik. Binatang yang tidak bercacat dan yang tidak bercela. Bisa lembu, bisa domba, bisa anak burung tekukur ataupun burung merpati. Tergantung apa yang nantinya akan dikorbankan. Tetapi tujuannya untuk mereka memberikan korban-korban ini supaya kalau mereka sedang berdosa ataupun bersalah, mereka minta sebuah pendamaian dari Tuhan. Ataupun mereka sedang mengucap syukur atas perbuatan tangan Tuhan atas kehidupan mereka. Dan firman Tuhan katakan sore hari ini itu tidak disukai. Yang lebih disukai dan paling disukai oleh Allah kita, oleh kekasih jiwa kita, yaitu dua hal. Yang pertama yaitu kasih setia yang ditemukan dalam setiap kehidupan kita, yang adalah gereja Tuhan. Dan yang kedua yaitu pengenalan akan Allah. Kita mau bahas yang pertama terlebih dahulu, tentang kasih setia. Saya tadi temukan di dalam bahasa aslinya bahwa kasih setia yang ada di dalam kitab Hosea 6 ayat yang ke-6 itu dari kata hesed atau kesed. Yang diartikan bahwa kasih yang kokoh dan kesetiaan yang tanpa batas. Atau kasih sayang dan kesetiaan yang berdasarkan perjanjian. Itu yang dia sukai. Harus ada dalam setiap kehidupan kita sebagai kekasih-kekasih jiwa. Yang pertama, Tuhan rindu Bapak Ibu bahwa kita sebagai gerejanya, kita sebagai mempelai wanitanya, kita sebagai kekasih-kekasihnya ditemui dan didapati dalam setiap kehidupan kita, yaitu kasih setia, kasih yang tanpa batas, kasih yang berdasarkan sebuah perjanjian Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita merujuk dari sebuah pemberkatan nikah. Seringkali saya masih ingat beberapa tahun yang lalu pada waktu saya diberkati oleh Ibu Gembala, ada sebuah statement yang harus kami ucapkan bergantian, yaitu untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, maut yang memisahkan. Penderitaan, mungkin ada sakit penyakit, kegagalan dalam bisnis, apapun dalam bentuk yang ada di dunia ini, tidak akan pernah sanggup memisahkan pasangan yang sudah diberkati. Sebab suami istri ini berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan tetap setia sampai mati. Demikian juga dengan setiap kita gerejanya, kekasih-kekasih jiwa Allah, bahwa kita harus tetap mengasihi Dia, tetap setia sampai akhir hidup kita. Itu yang Tuhan paling suka dalam setiap hidup kita. Bukan korban-korban sembelihan dan bukan korban-korban bakaran, tetapi kasih setia yang kita berikan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar ada banyak anak-anak Tuhan, pada waktu mereka pertama kali bertobat, cinta mula-mula, berapi-api mengasihi Tuhan. Tapi pada dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka dihantam oleh badai kehidupan, mengalami hal-hal yang mereka alami dalam hidup ini, penderitaankah, sakit penyakitkah, kegagalan, ataupun hal-hal yang lain membuat mereka kehilangan kasih setianya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan sore hari ini bahwa Tuhan sangat menyukai kasih setia bagi setiap kita, orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, bukankah Yesus sudah membuktikan bahwa begitu besar kasihnya? Dia telah datang ke dunia dengan memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa Dia sangat mengasihi setiap kita gerejanya. Untuk membawa kita, memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Itu sebagai bentuk kasih Tuhan bagi setiap kita. Bagaimana dengan kita sore hari ini? Kalau engkau sudah merespon, menerima Dia menjadi juru selamat dalam setiap hidup kita. Dan kita menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Yang Tuhan mau dari hidup kita yang pertama, kita juga memiliki kasih setia yang tanpa batas. Amin. Kita melihat contoh Bapak Ibu di dalam Alkitab ada beberapa
orang yang begitu luar biasa. Saya ada ambil banyak, saya ambil cuma 3 orang saja. Yang pertama Stefanus, Bapak Ibu. Stefanus ini kita mengenal, ada banyak dari kita yang sering kali mendengarkan cerita Stefanus yang dirajam batu. Ya, bahwa sampai akhir hidupnya Stefanus luar biasa. Kita akan buka aja supaya lebih bisa belajar. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayatnya 59 dan ayat yang ke-60. Kisah Rasul pasal yang ke-7 59 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, Yesus terimalah rohku." 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kita melihat iman dari Stefanus yang begitu luar biasa. Sampai pada waktu dia diperhadapkan dengan sebuah kematian, Bapak Ibu. Seharusnya dia bisa memilih untuk dia tetap hidup dengan dia tidak menghargai hubungan dengan Tuhan, atau dia terus tetap setia kasihnya kepada Tuhan dan mati dengan dirajam batu. Ya, bahkan firman Tuhan di ayat sebelumnya dikatakan pada waktu itu si Stefanus diperlihatkan Tuhan, langit terbuka dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sesuatu yang luar biasa. Belum pernah di dalam Alkitab ditulis bahwa Yesus berdiri. Cuman pada waktu kejadian si Stefanus yang bakal mati tadi, Tuhan menghargai kesetiaan Stefanus, Tuhan menghargai kasih setia Stefanus yang diperhadapkan dengan sebuah kematian, tetapi Stefanus tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, ya, orang-orang ini boleh melempari aku batu sampai aku mati, tetapi jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Sesuatu yang dahsyat. Biarlah dalam setiap hidup kita, anak-anak Tuhan, hari-hari ini, kalau engkau ingin menyatakan cintamu, kasihmu kepada Tuhan, biarlah kita mau tetap memiliki kasih setia yang tanpa batas kepada Tuhan. Jangan seringkali dalam hidup ini kita membandingkan atau kita memberikan kasih Tuhan kepada hal-hal yang dunia, hal-hal yang sementara. Seringkali kita menggantikan untuk kita mengkhianati kasih Tuhan dengan perkara-perkara dunia ini. Jangan Bapak Ibu, biarlah pada saat sore hari ini kita mau semua berkomitmen bahwa sampai kapanpun dan apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, kita mau tetap memiliki kasih setia sampai akhir hidup kita. Amin. Itu yang pertama, ya. Itu yang disukai oleh Tuhan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Dikatakan di sana bahwa selain dia menyukai kasih setia, yang kedua Tuhan mengatakan pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban sembelihan ataupun korban bakaran. Ya. Saya tadi juga cari tahu bahasa asli dari pengenalan akan Allah yang ada dalam kitab Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan itu epiginosko, yang artinya hubungan yang sangat intim, hubungan suami istri yang tanpa batas. Ya, hubungan yang sangat erat, yang sangat intim suami istri. Yang namanya suami istri di sini ada yang sudah menikah, ya ada beberapa yang sudah menikah, juga ada yang belum ya. Tetapi bagi yang menikah kita mengerti apa yang dikatakan dengan hubungan suami istri tanpa batas. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai gerejanya. Untuk kita menjadi gereja, menjadi kekasih Tuhan yang memiliki hubungan intim dengan Allah kita. Hubungan yang karib dengan Bapa kita di surga. Sebab itu yang paling disukai oleh Tuhan kita. Ya. Bapak Ibu, saya melihat di dalam perjalanan pernikahan kami, ya, dari hari ke hari, dari minggu, bulan, tahun demi tahun yang kami jalani, ya dengan sendirinya, karena hubungan kami itu adalah hubungan suami istri, hubungan yang intim, tanpa batas, maka kami saling mengenal satu dengan yang lain. Kebiasaan pasangan, ya apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, apa makanan-makanan yang paling dia mau ataupun makanan-makanan yang dia tidak suka. Saya semakin mengerti Bapak Ibu. Dan lama-lama saya terlalu yakin dan percaya dengan berjalannya waktu, kita akan semakin mengerti hal-hal yang paling lebih sensitif. Demikian juga kita dengan Tuhan kita. Tuhan rindu Bapak Ibu, supaya kita betul-betul memiliki pengenalan yang intim, berepiginosko dengan Tuhan di surga. Kita tahu, kita kenal siapa Tuhan. Kita tahu dan kenal bagaimana kepribadiannya, karakternya. Ya, kita akan tahu Bapak Ibu, itu yang Tuhan rindukan. Kita tidak sekedar cuman tahu, tapi Tuhan rindu bahwa kita mengenal Dia, mengenal karakternya, mengenal kepribadiannya, mengenal apa yang
dia rindukan untuk kita kerjakan dalam setiap hidup kita, amin. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan rindu, ya, dua hal ini nanti. Yang pertama kasih setia tanpa batas, ya, tanpa dibandingkan dengan tawaran-tawaran dunia. Apapun yang terjadi dan Tuhan izinkan, biarlah kasih setia kita tetap ada dan terus menyala-nyala dalam hati kita. Yang kedua, biarlah kita juga memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, berepiginosko dengan Tuhan. Terus kita akan melekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, kita mengerti pribadinya, kita mengerti kebiasaannya, kita mengerti karakternya. Ya, itu kerinduan Tuhan. Ya. Kita melihat Bapak Ibu di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan, karena epiginosko akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Yang ku kehendaki ialah mengenal, yang ku kehendaki ialah berepiginosko dengan dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, ada seorang rasul besar yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat kehidupan Paulus sebelum dia dirubah Tuhan menjadi seorang yang begitu luar biasa, kehidupan yang lalu itu diketahui bahwa Saulus ini adalah musuh pengikut Kristus. Ya, sampai suatu ketika ketemu dengan Tuhan secara pribadi dan dia berubah hidupnya menjadi seorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Paulus berkata, ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ya, pada waktu dia berepiginosko, pada waktu dia betul-betul kenal siapa Tuhannya, siapa penyelamatnya, pribadinya seperti apa, karakter seperti apa. Paulus berkata, apa yang dulu aku punya, apa yang dulu aku kejar, itu semua aku anggap rugi. Sebab apa? Sebab pengenalannya akan Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke-10 apa? Yang aku rindukan untuk dia lebih mengenal tentang pribadi Allah. Yang kedua, kuasa kebangkitannya, supaya dia menjadi serupa dengan Kristus. Ya, biarlah itu menjadi agenda dalam setiap hidup kita di tahun 2023. Supaya kita semua berlomba-lomba. Kita akan bersama-sama berusaha untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi, berepiginosko dengan Tuhan, memiliki hubungan yang karib, mengenal secara pribadi tentang siapa Tuhan kita, siapa juru selamat kita, dan yang kedua kita mengenal tentang kuasa kebangkitannya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa atas seluruh ciptaannya, atas alam semesta dan atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita, amin. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Kita akan lihat Bapak Ibu di dalam Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Hosea 6 ayat ketiga. Ya. Dikatakan di sana bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu, tidak tahunya untuk kita mengenal Tuhan itu perlu diusahakan dengan sungguh-sungguh. Tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk, bukan juga karena kita sudah lama mengiring Tuhan. Ya, dibandingkan dengan orang lain mungkin kita lebih lama. Saya sudah 30 tahun kenal Tuhan, saya sudah 40 tahun kenal Tuhan, saya baru 10 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi kita harus dengan sungguh-sungguh ada sebuah kerinduan, ada usaha yang begitu keras supaya kita ini betul-betul mengejar untuk pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kita yang harus berusaha, ya, dari pihak kita yang aktif untuk bergerak mengenal, berepiginosko dengan Tuhan. Ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Hari-hari ini
ya dunia semakin tidak menentu. Kalau kita tidak kenal dengan baik dan benar tentang siapa Tuhan kita, maka kita akan gampang memiliki iman yang goyah. Ya. Ada banyak kabar-kabar yang membuat kita ini semakin takut, khawatir dengan kehidupan. Ada banyak tanda-tanda yang semakin diperlihatkan Tuhan bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Kalau kita tidak memiliki sebuah pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan kita akan gampang digoyahkan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini mari Bapak Ibu, mulai kita bersama-sama ya, mengejar untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti suami istri yang harus saling mengenal satu dengan yang lain. Saya terlalu yakin dan percaya ada banyak orang dunia berkata, aku sudah nikah 30 tahun, 40 tahun sehingga aku seperti saudara. Salah Bapak Ibu. Seharusnya kita harus semakin memiliki cinta, kasih yang lebih lagi. Karena apa? Karena kita akan melihat kebaikan-kebaikannya. Ada perkara-perkara yang baik yang Tuhan munculkan. Karena kita semakin mengenal pasangan kita. Demikian juga kita gereja Tuhan dengan Allah yang kita sembah. Mari Bapak Ibu. Supaya kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, jadi kita harus berusaha. Ya. Bagaimana Pak kita belajar untuk mengenal Allah? Ada 3 hal yang saya catat sederhana. Mengenal lewat perkataannya atau firman-Nya. Ya, yang pertama Bapak Ibu, supaya engkau mengenal siapa Tuhan, pribadinya seperti apa, karakternya seperti apa, kuasanya seperti apa, kita harus belajar dari firman Tuhan. Sebab apa yang tertulis di dalam Alkitab ini semua diwahyukan oleh Tuhan sendiri, supaya ini menjadi sebuah catatan tentang hatinya Tuhan, tentang siapa Dia. Ya, kalau Anda ingin rindu, marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk memotivasi diri hari-hari ini, membaca firman Tuhan. Saya ada catatan kecil Bapak Ibu. Ini Alkitab saya baru ya, beberapa tahun terakhir saya pakai. Ya, di belakangnya saya tulis sudah ada beberapa kali saya khatam baca Alkitab. Ya. Ini ada 10 kali Bapak Ibu. 10 kali saya khatam di Alkitab yang baru ini. Ya, saya baca. Meskipun kadang-kadang saya enggak ngerti. Ya. Tetapi saya baca dan saya minta Tuhan berikanlah aku sebuah pewahyuan, pengertian, hikmat untuk aku mengerti apa yang menjadi kehendak dan maumu Tuhan. Supaya aku bisa mempraktekkan dan melakukannya lebih lagi. Supaya aku didapati semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, untuk engkau mengenal Tuhan lebih lagi. Mari bergaul karib dan intim dengan firman Tuhan. Yang kedua, biarlah kita mau mengenal lewat kehadirannya. Kita melatih Bapak Ibu supaya kita mengenal hadirat Tuhan itu lewat jam-jam doa kita. Seringkali mungkin kalau saya menyampaikan firman Tuhan, mengulang-ulang hal ini. Bergaul dengan firman, bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Ini memang dasar dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita ingin hidup kita hari lepas hari semakin berkualitas, semakin serupa dengan gambar Allah. Yang pertama tadi itu bergaulah intim dengan firman Tuhan. Yang kedua bergaulah intim dengan hadiratnya. Ya. Pak, bagaimana saya mengetahui bahwa itu hadirat Tuhan? Latih dengan jam-jam doa kita. Ya, latih Bapak Ibu untuk kita mulai menghampiri Tuhan. Ya, tetapkan waktu-waktu yang menurut Anda itu yang terbaik, yang tidak terganggu dengan apapun juga. Ya, bisa malam hari, bisa dini hari, yang terbaik buat Bapak Ibu lakukan, silakan lakukan. Intinya mulai berusaha sungguh-sungguh, ya, mencari hadirat Tuhan, merasakan hadiratnya, merasakan tentang pribadinya secara pribadi. Kalau kita melatih ini, saya terlalu yakin dan percaya juga kita akan terbiasa nantinya. Ya, dan kita akan mengenal Dia secara pribadi pada waktu Dia sedang ngomong. Saya seringkali berdoa, Tuhan saya pingin Tuhan mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Sampai hari ini pun saya belum pernah mendapatkan dengar sesuatu. Tetapi saya mau belajar terus, saya tidak berhenti, saya mau berkata Tuhan, saya rindu. Ya, ada sesuatu, ada kesan yang Tuhan taruh dalam hati. Ada sesuatu yang Tuhan berikan yang aku mengerti bahwa itu Tuhan yang ngomong. Saya sedang melatih. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk mengenal Tuhan, kita bisa mengenal lewat perbuatannya. Kita mau berespon benar dalam setiap perkara apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup ini. Ya. Tuhan izinkan perkara-perkara yang menurut kita tidak baik pun biarlah kita mau berespon benar. Sebab kalau kita berespon benar pasti ujung-ujungnya kita akan mengalami sebuah pertolongan, terobosan yang begitu luar biasa. Dan lewat perbuatan-perbuatan tangannya kita akan mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa menolong tepat pada waktunya dalam setiap hidup kita. Amin. Ya, cepat Bapak Ibu, akibat ya, kita mengenal Allah, kita berepiginusko dengan Tuhan. Saya kaget pada waktu saya membuka dan membaca
kitab Keluaran ya tentang Musa. Saya sering baca tentang Musa, tapi pada waktu saya menyiapkan ini Tuhan memberikan beberapa pengertian yang begitu luar biasa. Kita melihat bahwa Musa ini adalah orang yang gagal mungkin ya, masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, kata firman Tuhan. Tetapi saya melihat di sisi-sisi yang berbeda, sisi yang lain bahwa Musa ini betul-betul memiliki sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia betul-betul berepiginosko dengan Tuhan. Buktinya apa? Ya, kita akan lihat, dicatat boleh karena waktunya mepet sekali Bapak Ibu. Yang pertama, Musa ini dianggap sebagai teman oleh Tuhan. Coba Bapak Ibu buka di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Yuk cepat. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Saya kaget Bapak Ibu waktu baca ini. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini satu posisi, satu kondisi, satu keadaan yang begitu luar biasa. Ya, kalau kita aja ya dekat dengan seorang yang punya posisi di sebuah kota, misalnya di Kabupaten Lumajang, bupati lah. Kalau kita mungkin bisa ngobrol dengan jarak yang sangat dekat dan Pak Bupati memberikan kepada kita ngomong aku koncoan ambil awakmu ya, berteman. Wah, bangganya setengah mati, betul enggak? Ya, apalagi kita dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bagi setiap orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan lebih lagi, dikatakan firman Tuhan yang pertama bahwa Tuhan akan menganggap kita sebagai temannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Keluaran 32 ayat 11. Ya, 32. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Ya, saya akan cepat saja daripada dibaca nanti dan tutup waktunya. Suatu ketika Bapak Ibu, ya, pada waktu Musa sedang ada di Gunung Sinai, ya, dengan Tuhan dua-duaan, dan Tuhan menulis perintah 10 perintah itu di loh batu, dua loh batu. Itu karena cukup lama Musa di atas, Harun itu dengan bangsa Israel melakukan sebuah kesalahan, mereka membuat patung anak lembu emas. Dan Tuhan tahu, Tuhan murka dan Tuhan berencana untuk menghancurkan dan membinasakan bangsa Israel pada waktu itu juga karena mereka telah berbuat dosa dan salah di hadapan Tuhan. Tapi luar biasa, nanti Bapak Ibu baca ya pada waktu ada waktu nanti di rumah dibaca bahwa Keluaran 32 ayat 11-14. Musa ini sepertinya sedang menasihati Tuhan. Dia sedang berdiskusi dengan Tuhan. Dia sedang memberikan sebuah masukan kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau lakukan ini didengar oleh bangsa Mesir, mereka akan berkata bahwa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk membinasakan bangsa Mesir di padang gurun. Dan saya heran pada waktu ini disampaikan, akhirnya Tuhan tidak jadi melakukan kebinasan, dikatakan firman Tuhan bahwa aku menyesal untuk melakukan ini. Hebat ini seorang manusia, dia bisa memberikan sebuah masukan kepada Tuhan, saking dekatnya hubungan Musa dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, Keluaran 33 ayat yang ke-17, ya ini dibaca aja, 33-17 karena satu ayat sebagai ayat penutup. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu, 4 akibat yang begitu luar biasa bagi setiap orang yang rindu, berusaha sungguh-sungguh ya, untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Maka yang pertama, Tuhan akan menganggap orang-orang seperti itu temannya. Yang kedua dikatakan bahwa itu apa yang disampaikannya Tuhan itu memperhitungkan. Dan yang ketiga dikatakan di sana bahwa Tuhan senantiasa menjawab apa yang menjadi kebutuhan, apa yang didoakan. Ya, dikatakan aku akan melakukan apa yang kau sampaikan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan terakhir dikatakan, aku Tuhan mengenal engkau secara pribadi Musa. Ya, saya terlalu yakin dan percaya bahwa setiap kita rindu saat kita kembali nantinya pulang ke pangkuan Bapa di surga dan dia katakan, aku kenal engkau hai Moses Rudi. Ya, itu sesuatu yang tidak ternilai. Ya, oleh sebab itu pada saat malam hari mari Bapak Ibu di hari yang berbahagia ini, mari setiap kita mau berespon dengan baik dan benar. Yang pertama yang disukai oleh Tuhan, mari kita pelihara kasih setia kita sampai akhir hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan membuat engkau menghilangkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, berusahalah sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan lebih lagi, supaya hidupmu semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini.
Mari ambil waktu sejenak. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kalau dunia hari ini sedang merayakan hari kasih sayang antar pasangan satu dengan yang lain, biarlah setiap kita kekasih-kekasih Tuhan, kita mau ambil momen ini untuk kita juga membalas kasih Tuhan yang telah diberikan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Sebagai bentuk kasihnya, sebagai bentuk cintanya kepada setiap kita. Dan biarlah sore hari ini kita mau merespon apa yang menjadi kesukaan dari Yesus Kristus Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita. Dua hal yang dia sampaikan sore hari ini yang menjadi kesukaannya dia. Yang pertama, dia rindukan ditemukan dalam setiap kehidupan kita jemaatnya, yaitu kasih setia yang tanpa batas. Kasih setia yang sungguh-sungguh itu terbukti dalam sepanjang kehidupan kita sampai kita nantinya pulang kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dan yang kedua yang disukai oleh Tuhan kita, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Sebab ada ayat yang berkata, umat akan binasa karena tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, mari Bapak Ibu, mari kita kejar pengenalan kita akan Tuhan. Supaya kita benar-benar didapati seperti apa yang pernah dialami oleh Musa. Bahwa Tuhan menganggap kita, Tuhan menempatkan setiap kehidupan kita menjadi temannya. Dan kita diperkenankan untuk kita berdiskusi dengan Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, kalau kita sedang berdoa, meminta sesuatu sepanjang itu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mewujudkan itu dalam setiap hidup kita. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ada banyak orang berkata, aku kenal. Tapi kenyataannya orang yang kita kenal itu belum tentu kenal dengan kita. Dan kalau hari ini, karena pengenalan yang benar akan Tuhan, maka Tuhan akan berkata, aku kenal engkau. Sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari mulai hari ini berkomitmen. Untuk kita mau sungguh-sungguh mengagendakan tahun 2023, kita mau lebih kenal siapa Tuhan kita lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kembali Tuhan, kami bersyukur sore hari ini. Buat kasih setiamu, buat lawatanmu Tuhan. Buat firman-Mu, kami tahu kalau Engkau Tuhan izinkan kami mendengar firman ini, berarti Engkau sangat mengasihi kami. Engkau masih peduli dengan setiap kami Tuhan. Supaya kami di sepanjang tahun 2023 ini Tuhan, mau belajar untuk lebih lagi berkomitmen, menjaga kasih setia kami Tuhan. Kami tidak mau tukarkan Tuhan kesetiaan kami, kasih kami kepada Tuhan dengan hal-hal yang ada di dunia ini Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan membuat kami bergeser Tuhan. Dari posisi kami mengasihi Engkau. Dan biarlah hidup kami akan didapati setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Dan yang kedua, kami mau belajar sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Mengenal pribadinya, mengenal karakternya Tuhan. Latih kami Bapa, didik kami Tuhan. Supaya kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan hal-hal yang terbaik, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, belum pernah kami lihat dan kami dengar. Itu yang Tuhan berikan bagi setiap kami, orang-orang yang senantiasa rindu untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan buat setiap kami yang mendengarkan firman ini, untuk melakukan dan mempraktekannya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, kalau engkau mendengarkan baik-baik setiap perintah-perintah Tuhan, dan setia melakukan setiap hari, maka keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan engkau diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati. Engkau akan diberikan yang terbaik dalam hidupmu, kandungan istrimu diberkati, keturunanmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, usahakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau diangkat naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Kalau engkau mendengarkan perintahnya dan melakukannya setia setiap hari. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.